virtual background, silakan untuk dapat menyesuaikan. Selain itu, silakan Bapak Ibu dapat mengganti format nama menjadi nama _ asal kabupaten, supaya kita tahu nih, Bapak Ibu kabupaten yang sudah hadir itu dari kabupaten mana saja. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ke acara selanjutnya, mohon berkenan untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya. Kita ada sesi foto bersama dulu nih Bapak Ibu. Silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Sebelumnya di sini sudah hadir perwakilan dari Apkasi, Bapak Muhlis. Halo Bapak. Oke, baik. Operator siap kita foto bersama dulu? Oke. Bapak Ibu mungkin gayanya kita boleh disamain ya Bapak Ibu. Kita ada gaya membentuk lingkaran, ini yang menandakan logo SDGs, lingkaran SDGs. Oke, instruksi ada di saya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan penyampaian materi dari pembicara kita kali ini, mari bersama-sama kita menyaksikan video introduction program ISIM Forensics 2023. Oke, baik Bapak Ibu, barusan kita sudah bersama-sama menyaksikan video introduction mengenai ISIM Forensics. Mungkin sambil menunggu teman-teman kabupaten lainnya ikut bergabung, saya mau mengajak Pak Mukhlis dulu. Halo Bapak, kita mungkin sapa-sapa dulu kali ya Pak, kabupaten-kabupaten yang sudah ikut hadir. Halo Bapak, Bapak belum di-mute, maaf. Oh iya. Belum di-unmute, Bapak belum terdengar, maaf. Halo Mbak Nazira. Oke, halo Bapak. Gimana nih Bapak? Oke, ini kelihatannya kabupaten yang sudah bergabung cukup banyak, tapi kita masih menunggu nih Bapak. Siapa tuh masih ada yang mau join sebelum penyampaian materi. Kita sapa-sapa dulu kali ya Bapak. Boleh. Di sini sudah ada Bapeda Kabupaten Bantul nih.
ramai sekali kelihatannya. Halo Bapak Ibu, Kabupaten Bantul. Selamat pagi Kabupaten Bantul. Selamat pagi. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat, Bapak. Ramai sekali Bapak kelihatannya. Lagi nonton bersama ya Bapak ya? Kami bersama OPD Teknis mengikuti bersama bareng-bareng. Bapaknya ada beberapa. Oh begitu. Ini kalau dari Kabupaten Bantul sudah melakukan pengisian belum ya? Kalau kita cek. Oke, kami saat ini kan belum itu. Oke. Tunggu ini hari ini. Oke. Wow, ramai sekali nih Bapak Ibu. Yang satu mobil ya. Habis baterainya. Baterainya habis. Ya, semangat Keren, Bapak Ibu keren. Kabupaten Bantul. Ini udah ramean ya nontonnya. Semoga nanti dalam pengisian lancar ya melakukan pengisiannya. Ini ada Kabupaten Brebes juga Mbak. Oh iya. Brebes, Kabupaten Brebes, tapi nggak kelihatan nih mukanya nih Bapak ya. Boleh mungkin Kuningan. sudah terlihat. Selamat Selamat pagi. pagi Bapak Kabupaten Pagi. Brebes. Pagi Mbak, soalnya pendengar ya. Bapak di Sudah sini siap ya, Pak? sendiri apa bareng-bareng Pak? Ramean Pak? Sendirian saja Mbak. Oh Nanti sendirian. kami rencana akan kumpulkan teman-teman dalam pembicaraan teman-teman OPD. Oke siap. Semangat ya Bapak. Nanti sebentar lagi mungkin kita akan ada penyampaian materi ya. Mungkin satu lagi ya Bapak ada Bapeda Kabupaten Ciamis nih. Kabupaten Ciamis, halo Bapak Kabupaten Ciamis. Halo. Halo Ibu, gak kelihatan ya ini mukanya. Boleh mungkin Ibu kita munculkan dulu wajahnya biar kelihatan. Ke depan. Dari Ciamis rombongan juga Bu, dari OPD diundang. Apresiasi dulu nih buat Kabupaten Ciamis udah melakukan pengisian indikator. Semoga nanti di Ada akhir Kabupaten pengisian Gresik juga data, Mbak Nabila. bisa terisi ya. Kenapa Bapak? Kabupaten Gresik nih. Oh ini. Oh ini Kabupaten Ciamis sudah terlihat nih Bapak. Halo Ibu. Pagi Pak Muklis. Ya, Ada dari Kabupaten Gresik juga nih. Nanti background hapus ulang. Halo Bapak Arif Wibowo dari Bapeda Kabupaten Gresik. Ya, backgroundnya perlu diganti ya. Ya sebentar. Iya. Backgroundnya mungkin boleh disesuaikan dulu ya Bapak ya, pendampingan teknis biar kita seragam. oh iya saya juga belum ya. Oh iya, Bapak Bulis juga masih ini ya Bapak Oh ya? iya ya. Bentar saya. Wah. Oke. Sudah banyak kelihatannya nih Mbak Nabila. Jadi hari ini hari yang ketiga ya Mbak? Iya betul, hari ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Ya. Ya. Ya mudah-mudahan hari ini yang hadir ini sudah mendaftar semua dan mengisi semua ya Mbak Nabila, karena Ya, betul. harapan kami ini seperti juga harapan dari Bappenas bahwa ada 1/4 atau 1/4 lebih dari kabupaten yang ada untuk yang mengisi ya kegiatan ini. Walaupun ini sifatnya bukan mandatori, tapi ini sangat bermanfaat buat kabupaten Bapak Ibu, terutama dalam mengukur atau menilai secara mandiri capaian-capaian target SDGs ya. Karena ini kan juga nanti data ini juga bisa digunakan untuk penyusunan yang lain-lain seperti KLAS dan lain-lain ya Mbak, atau RAD dan lain-lain. Terus juga ya nanti mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Nabila betapa pentingnya daerah memiliki data-data pencapaian target SDGs, terutama bukan cuma sekedar awarding ya, tetapi juga lebih dari itu bisa menjalin kemitraan dengan TLJ
apa Mbak Nabila nama istilahnya kalau selain TJSL. TJL ya? TJSL. TJSL ya. Iya. Oke Mbak Nabila, mungkin bisa kita mulai aja. Iya. Ya, Baik, mungkin nanti Bapak. banyak pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, karena sudah sapa-sapa barusan, kita langsung saja ke acara intinya. Di sini sudah hadir pembicara kita kali ini, ada Mbak Muhrina. Halo Mbak Ririn. Halo Nabila. Halo Mbak, mungkin bisa dimulai aja kali ya Mbak, pemaparan materi dan coaching kliniknya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita melakukan pendampingan teknis untuk daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di mana kita harapkan tidak hari ini kita juga mengajak dari wilayah lain karena memang hari ini adalah hari terakhir dalam pendampingan teknis kita. Diharapkan dengan turut berpartisipasi dalam pendampingan teknis ini, kita bisa bersama-sama untuk lebih semangat lagi dalam melakukan pengisian data di platform iSIM Foregensis, sehingga penilaian yang kita lakukan dapat didapatkan secara maksimal, karena memang kita sudah sering memaparkan dalam proses iSIM Foregensis ini tidak hanya sebatas rating dan awarding. Dalam program ini juga kita mengutamakan kolaborasi dengan beberapa kolaborasi antar multi stakeholder, baik pihak pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha maupun mitra pembangunan lainnya. Sehingga diharapkan ini nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muklis, bahwasanya hari ini kita tidak hanya fokus terhadap kita harus beregistrasi, juga bagaimana nantinya kita akan melihat bahwasanya manfaat dari mengikuti program ini lebih dari rating dan awarding, sehingga Bapak Ibu juga bisa lebih bersemangat nih untuk melakukan pengisian data. Mungkin saya izin share screen Bapak Ibu. Maaf Nabila, bisa dipandu sebentar soalnya saya lagi cari. Oke Mbak Ririn, mungkin sambil menunggu Mbak Ririn mempersiapkan materinya, kita sapa-sapa lagi di sini. Udah ada, tadi Kabupaten Ciamis terlihat sudah ini ya, ya ramaian sekali ya. Selanjutnya ada Kabupaten Bogor. Halo Mbak. Halo, Mbak Fahira dari Kabupaten Bogor. iya betul. Saya dari Kabupaten Bogor. Terdengar suara saya, Mbak? Maaf. Terdengar. Kalau dilihat dari pengisian data, ini Kabupaten Bogor sudah mulai isi ya, Mbak ya? Betul, betul. Kami Mbak sedang Fahira? melakukan proses. Keren, semangat ya Mbak. Di sini Mbak Fahira Semangat. sendiri apa banyak kan nih? Saya sendiri mewakili karena kebetulan lagi ada acara juga di kantor, jadi saya begitu. mewakili sendiri. Mohon. Oh begitu. Baik. Semangat ya Mbak. Nanti mudah-mudahan Bogor nanti bisa terisi semua indikatornya. Siap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada dari siapa? Oke, kalau tadi sapa-sapa di awal Kabupaten Ciamis kelihatannya cuma sendiri dan ada
2 orang gitu ya. Sekarang lagi ramean banget nih. Halo Bapak Ibu Kabupaten Ciamis. Halo Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya, gimana Iya. nih Bapak nih? Ramean nih kebetulan lagi ada pada di mana? Iya, kita di Cibuis kebetulan untuk mengikuti acara ini bersama OPD, Bu. Jadi nanti Oh, harapan outputnya nanti dalam pengisian ada persepsi yang sama gitu, Bu. Pengisian isinya. baik-baik. Semoga nanti Kabupaten Ciamis gak ada kendala ya dalam melakukan pengisian data. Iya, Bu. Semangat ya Bapak Ibu Kabupaten Ciamis. Oke Bapak Ibu, ini karena pemateri kita lagi ada kendala ya, ada kendala teknis, mohon ditunggu sebentar. Mungkin sebentar lagi akan hadir. Sudah ada? Sebentar lagi ya. Oke. Mbak Nabila, mungkin saya bisa ini loh Mbak, kegiatan kita hari ini. Halo Mbak Nabila. Halo Pak, silakan Iya. Bapak. Bagaimana? Jadi kegiatan kita hari ini kan rangkaian dari seluruh aktivitas ya, kegiatan program ISIM for Regency tahun 2023. Mungkin sebagai informasi saja bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan per 2 tahun. Jadi tahun 2023 itu untuk kabupaten seluruh Indonesia, tahun 2004 nanti adalah untuk kota seluruh Indonesia. Jadi selalu bergantian seperti itu. Kenapa? Karena selama 1 tahun ini sebagai bahan evaluasi atau refleksi setelah kegiatan ini, dan nanti di tahun 2005 akan dilihat lagi bagaimana pencapaiannya. Tentu saja ini kan juga terkait dengan target SDGs tahun 2030 ya, sudah sejauh mana nanti dukungan pemerintah kabupaten terhadap pencapaian SDGs di sini. Oh ya, sekali lagi kalau siap nanti tolong di-interrupt ya Mbak Nabila ya. Iya, siap Bapak. Saya sekalian mengisi ini, jadi kami dari Apkasi sangat mendukung program ini karena kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat, dan tentu saja bahwa kegiatan ini didukung oleh Bappenas. Nanti muaranya atau nanti pada akhirnya awarding itu akan dilakukan di Bappenas gitu ya. Mudah-mudahan dalam bulan Oktober gitu ya sudah bisa keluar nilainya dan bisa bersama-sama dengan provinsi, dengan pemerintah pusat ya, dan mitra lainnya pihak swasta, kita bisa menyaksikan awarding tentang pencapaian SDGs. Itu ya Mbak Nabila. Iya betul Bapak. Memang tahun 2022 kemarin kita juga sudah sukses menyelenggarakan ISIM for Cities. Jadi memang kita menyelenggarakannya secara bergantian. Yang pertama tahun 2002 kemarin itu sudah untuk kota, dan tahun ini untuk pertama kalinya untuk kabupaten. Jadi diharapkan Bapak Ibu kabupaten juga bisa nih ikut serta dalam program ISIM for Regency ini. Betul ya Bapak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Bapak Mukhlis, Bapak Ibu Kabupaten, mohon maaf atas kendala teknisnya. Sebentar lagi kita akan melanjutkan penyampaiannya oleh Mbak Ririn. Oke, Mbak Ririn silakan dilanjutkan. Terima kasih Mbak Nabila, mohon maaf Bapak Ibu atas kendalanya.
keterlambatan untuk materinya. Saya izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mengulang menyapa Bapak Ibu. Izinkan saya Murina Anggun-Sari Hasibuan hari ini menjadi pengisi untuk pendampingan teknis IC Forensics 2023. Di mana program ini merupakan inisiatif berskema rating dan awarding untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi stakeholder ekosistem SDGs di Indonesia di tingkat kabupaten seluruh Indonesia. Namun nanti kita akan lihat bahwasanya program ini juga ada program pengembangan ke depannya yang diharapkan dapat membantu dan saling berkolaborasi antar kota dan antar kabupaten di seluruh Indonesia dengan beberapa multi stakeholder. Sekilas tentang Apkasi Otonomi Expo, tadi mungkin dibuka oleh Pak Muklis dari Apkasi, mungkin kita juga ingin sharing terkait Apkasi Otonomi Expo, karena memang program ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena memang melalui Apkasi Otonomi Expo, kita juga dari Surveyor Indonesia, kemudian dari beberapa mitra pembangunan, pelaku usaha lainnya juga bisa dapat saling berkomunikasi dengan beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya itu dengan berdiskusi terkait tentang SDGs. Kemarin waktu di Apkasi Otonomi Expo, kita dari Survei Indonesia menyapa beberapa kabupaten di seluruh Indonesia, mulai dari ya. Oke, bisa saya lanjutkan. Nabila, jelaskan suaranya ya? Jelas Mbak Ririn, aman. Oke, di Apkasi Otonomi Expo kemarin kita juga berdiskusi dengan beberapa kepala daerah, kemudian dengan dinas-dinas terkait dan OPD terkait tentang bagaimana ketercapaian SDGs secara umum, kemudian bagaimana program-program yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan di beberapa daerah. Terutama kita juga ketemu dengan Ketua Apkasinya juga, dengan Pak Bupati Darmasraya, kemudian beberapa bupati lainnya. Dan yang menariknya, dengan ajang kita ikut, kita juga menghadiri Apkasi Otonomi Expo. Ini adalah kita saling bisa berkomunikasi nih, ternyata banyak hal-hal yang menarik yang didapat kita ambil dari beberapa daerah terkait peningkatan UMKM maupun program SDGs lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi diharapkan dengan mengikuti IC Forensics tahun ini, kita juga bisa saling mengembangkan kolaborasi yang lebih besar lagi di antara kabupaten di seluruh Indonesia maupun dengan mitra pembangunan lainnya ataupun dengan stakeholder lainnya. Kita langsung saja untuk program IC Forensics sendiri. Tadi juga Pak Muklis sudah menyebutkan bahwasanya kita di tahun ini dengan kabupaten, tahun lalu dengan kota, dan nanti kita akan ada masa improvement memang. Jadi masa improvement ini kenapa Indonesian Movement? Karena kita ingin melihat pengembangan dari akselerasi pencapaian SDGs. Jadi setahun setelah program awarding dan rating ini, kita juga ingin melakukan program pengembangan untuk akselerasi. Kita meningkatkan capaian SDGs ya, setiap tahunnya hingga 2030. Sekarang kita sudah di tahap pengisian data. Hari ini kita melakukan webinar pendampingan teknis. Hari ini adalah hari terakhir, sehingga diharapkan Bapak Ibu untuk lebih bersemangat lagi. Kemarin kita telah melakukan launching, registrasi, dan data entry. Kemudian pengisian data memang dilakukan sampai tanggal 31 dan pendaftaran sampai 31. Tapi kita harapkan seluruh kabupaten di Indonesia untuk melakukan pendaftaran sebelum mendekati masa tenggang untuk pengisian data. Kenapa? Karena memang platform yang kita isi itu lumayan banyak indikatornya, ada 150 indikator, sehingga butuh waktu untuk pengisian datanya. Kemudian nanti kita akan verifikasi data baik secara online maupun offline untuk program unggulannya. Berdasarkan untuk yang online kita lakukan seluruh kabupaten, kita lakukan secara online. Kemudian nanti yang offline itu kita pilih daerah-daerah terbaik berdasarkan hasil pengisian di platform IC Forensics. Jadi Bapak Ibu kita harapkan untuk secara maksimal mengisi di platform, karena itu nanti akan menjadi kriteria kita untuk verifikasi offline langsung mengunjungi Bapak Ibu di daerah. Kemudian nanti ada setelah pengisian data kita tutup, kita akan scoring dan rating.
berdasarkan disclosure, impact, program unggulan, dan komitmen leadership dengan penilaian juga selain dari indeks juga dari penilaian dari para panelis yang menjadi juri di program ini. Kemudian nanti kita akan melakukan awarding SDGs Annual Conference bersama Bappenas di bulan Oktober bersama kriteria dengan kategori lainnya, provinsi, ada juga untuk yang kementerian, pelaku usaha, kita akan masuk untuk sama-sama dalam program awarding bersama Bappenas. Kemudian per hari ini, pagi ini, terdapat 80 kabupaten yang telah bergabung dalam program ICIM for Regencies, di mana 80 kabupaten yang bergabung ini sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk hari ini, untuk daerah Jawa, banyak sekali pendaftar Jawa, kemudian dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara maupun Bali. Sehingga kita harap jumlah ini juga terus meningkat. Kemudian kita juga sudah mengirim Bapak Ibu surat dari Apkasi terkait himbauan pendaftaran dan pendampingan teknis. Diharapkan ini bisa menjadi administrasi Bapak Ibu untuk melakukan program ICIM for Regencies, karena memang kita harapkan banyaknya kabupaten untuk berpartisipasi dalam program ini. Sering kita dengar pertanyaan, apakah yang bisa kita dapatkan atau manfaat apa yang kita bisa peroleh dari bergabungnya dalam ICIM for Regencies. Kalau Bapak lihat, kita nyebutnya angka 1 semua, bukan karena typo, tapi memang niatnya ya semua ini penting gitu. Semua ini penting untuk didapatkan oleh daerah. Karena manfaat ini setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keadaan secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang berbeda. Sehingga beberapa manfaat ini bisa diperoleh oleh daerah dalam ICIM for Regencies. Yang pertama, ICIM for Regencies dapat menjadi wadah pengungkapan data dan akses dalam mengukur capaian SDGs kabupaten. Seperti kita ketahui, beberapa kabupaten Indonesia sekarang dalam proses ada juga dalam penyusunan KLHS misalnya. Kita ketahui dalam penyusunan KLHS itu ada juga output-output yang diperoleh dari pencapaian SDGs. Kemudian dalam hasil ICIM for Regencies ini juga bisa menjadi acuan rekomendasi dalam penyusunan RAD. Kita ketahui bahwa dalam Perpres 111 tahun 2022 dicantumkan bahwa penyusunan RAD, rencana aksi daerah itu berbasis pembangunan berkelanjutan. Juga ada di dalamnya kata pembangunan berkelanjutan atau TPB kalau di RAD nyebutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan itu SDGs yang bisa Bapak jadikan rekomendasi dari hasil ICIM for Regencies. Karena Bapak Ibu nanti kita akan memberi report, nanti di next slide akan kita tunjukkan apa saja output yang diperoleh dari program ini. Kemudian dapat menjadi pengembangan kapabilitas terhadap standar nasional dan global daerah berkelanjutan. Karena memang selain menjadi wadah saling belajar, sharing knowledge antar kabupaten, ini juga bisa menunjukkan bahwa ternyata kabupaten tersebut komit terhadap pembangunan berkelanjutan atau standar daerah berkelanjutan. Kemudian rekognisi atau apresiasi terhadap reputasi keberlanjutan yang tadi sudah kita sebutkan. Nanti juga kita juga akan mencantumkan indeks daya saing dari KPPOD sebagai salah satu masukan bagi kita sebagai penilaian untuk kota Bapak Ibu. Itu juga bisa menjadi referensi bagi pelaku usaha dan ekosistem investasi. Nilai SDGs ini juga bisa menjadi referensi juga nih Bapak Ibu untuk investasi daerah. Kemudian yang tidak kalah penting, ini adalah berdaya ESG. Jadi Bapak Ibu, ESG ini adalah Environmental Social Governance yang merupakan salah satu yang sekarang dilakukan oleh beberapa perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun pelaku usaha lainnya untuk membuat pelaporan bahwasannya perusahaan tersebut komit terhadap bisnis hijau. Komit terhadap bahwasannya produksi mereka itu juga memperhatikan lingkungan sosialnya. Sehingga tata kelola dalam perusahaan tersebut dinilai melalui dokumen ESG tersebut.
nantinya yang paling tidak kalah penting adalah CSR atau TJSL. CSR atau kalau di BUMN namanya tanggung jawab sosial lingkungan. Ini menjadi peluang pembuka akses pendanaan dan kolaborasi multi pihak. Kenapa? Karena memang beberapa daerah yang telah mengikuti program ini juga telah membuktikannya dengan menggunakan report dan piagam yang kita berikan untuk menjadi lampiran di akses pendanaan CSR. CSR dan TJSL BUMN ini sekarang misalnya BUMN dalam keputusan Kementerian BUMN tahun 2023 aspek penilaian aspek TJSL di BUMN harus menganut keberlanjutan, salah satunya kearifan lokal juga, dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sehingga ini bisa menjadi peluang Bapak Ibu untuk berkolaborasi melalui CSR juga, karena memang ini sangat penting buat pengembangan daerah, karena banyak sekali program di daerah yang permasalahannya itu inline dengan tujuan CSR atau TJSL suatu perusahaan. Sehingga dengan adanya report ini kita bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya, ini masih launching, tadi kita sudah menyebutkan, ini masih tahap launching Bapak Ibu, nantinya kita akan launching, masih tahap persiapan, fitur untuk mitra pembangunan daerah. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa perusahaan membutuhkan kebutuhan program TJSL atau CSR perusahaan, kita matchingkan dengan kebutuhan daerah. Sehingga memang kalau BUMN atau pihak pelaku usaha lainnya membutuhkan sesuatu program itu berbasis dampak, yang berdampak bagi masyarakat sekitar dan dapat terukur. Dan peluang ini juga menjadi peluang kerjasama dan akses pendanaan. Jadi kita sedang mempersiapkan, karena tahun lalu kita masih dengan kota, kita masih memetakan untuk yang kota, kita harapkan Bapak Ibu mengisi datanya sebaik mungkin, karena semakin bagus di platform itu, kita bisa semakin baik memetakan dan lebih menarik bagi CSR atau TJSL BUMN tersebut. Dan program unggulan yang dimasukkan yang kita minta itu juga bisa menjadi beauty contest-nya daerah. Bahwasanya daerah ini bagus dan baik sekali untuk dimasukin program tersebut dan sesuai dengan kebutuhan dari program CSR-nya. Jadi ini masih kita dalam masa persiapan. Tahun ini masih kita lagi persiapan awalnya masih dari kota. Kita harapkan jika program ISIM for Regensis ini berjalan dengan lancar, dan kita bisa memetakannya dengan baik, kita akan masukkan langsung yang kabupaten, kita input ke yang kota. Kita akan menyatukannya, jadi nanti ISIM ini nanti untuk yang kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian, dalam penilaian ISIM for Regensis, kemarin ada yang bertanya, kita kan sudah mengisi juga KLHS nih, atau kita telah mengisi RAD sesuai dengan TPB. Kita juga menganut itu Bapak Ibu, kita memakai beberapa harmonisasi standar nasional dan internasional dengan metadata indikator SDGs Bappenas, kemudian kita menggunakan GRI, SDSN, dan CDP. Kenapa kita menggunakan standar internasional lainnya? Karena memang kita menyesuaikan dengan rencana pembangunan nasional. Dan topik khusus dalam SDGs Annual Conference. Tahun ini kita fokus ke pangan, air, dan energi. Sehingga metode yang kita gunakan itu dinamis sesuai dengan real keadaan existing di Indonesia, kemudian kebutuhan apa yang akan kita penuhi untuk rencana pembangunan nasional kita. Dan yang tidak kalah penting, kita menggunakan data primer atau self-assessment. Tidak seperti rating awarding lainnya, mungkin menggunakan data sekunder dari beberapa data misalnya BPS atau lainnya. Kita tetap menggunakan data seperti BPS juga, tapi kita menggunakan metode self-assessment diisi oleh daerah masing-masing. Karena yang mengetahui kondisi daerah itu adalah daerahnya sendiri. Sehingga ada beberapa dokumen misalnya, daerah punya tapi tidak pernah dipublish, atau memang telah melakukan namun tidak dipublish dan tidak disebarluaskan. Jadi sehingga kalau kita menggunakan sekunder itu tidak begitu adil buat beberapa daerah. Dan yang paling penting, proporsi terhadap pilar SDGs ini kita lakukan secara seimbang antara lingkungan, hukum tata kelola, ekonomi, dan sosial. Karena biar agar tidak condong ke lingkungan atau hanya condong ke ekonomi. Proporsi pilar yang seimbang ini bisa membantu dalam pemetaan SDGs yang lebih merata.
Kemudian tadi kita sudah menyebutkan nanti setelah kita pengisian data kita ada tahap scoring. Kita ada dalam 2 step. Tes pertama itu adalah indeks icing for agencies yang ada di platform yang diisi Bapak Ibu. Kemudian indeks daya saing daerah dari KPPOD. Namun itu tidak khawatir Bapak Ibu, itu menggunakan data sekunder dan itu proporsinya indeks icing for agencies itu lebih dari 50% penilaian. Sehingga ini sangat-sangat menentukan nilai akhir dari rating SDGs di kabupaten Bapak Ibu. Jadi diharapkan semaksimal mungkin untuk mengisi indeks di platform tersebut. Berkaca dari tahun lalu, hampir 50% daerah, 50%, hampir 50% kota Indonesia itu mengisi datanya itu 100%, full 100%. Namun memang tidak ada yang sempurna, karena kita akan verifikasi nih Bapak, Ibu, di kabupaten, nanti kita akan verifikasi data ini melalui program verifikasi baik online maupun offline, tapi semua akan di-online-kan dulu. Untuk yang offline kita pilih untuk daerah-daerah terbaik. Nanti akan kita verifikasi, keluarlah rating yang sebenarnya. Verifikasi ini dilakukan karena ini assessment, kita mau kevalidan data, dan ini bisa dipertanggungjawabkan datanya. Kemudian kita memberi catatan untuk indeks icing for agencies ini lebih dari 50%, karena memang ini yang sebenarnya Bapak Ibu lakukan untuk program ini, sehingga itu harus memberi proporsi yang paling besar, dan ini akan menjadi report akhir dalam scoring SDGs di kabupaten. Setelah itu nanti step kedua, itu akan step kedua, selain di program indeks icing for agencies, kita akan nilai juga program unggulannya. Di step 2 nanti ada juga penilaian terhadap program unggulan dan leadership kepemimpinan. Ini nanti kepala daerah akan mempresentasikan keadaan di daerahnya berdasarkan SDGs dan program unggulannya. Jadi nanti program unggulan itu harus mencakup inovasi, kolaborasi, dampak keberlanjutan. Itu adalah aspek atau best practice yang telah ditetapkan oleh Bappenas, dan kita juga telah menganut itu dari tahun lalu untuk dinilai dalam program unggulan. Kemudian yang tidak kalah penting, ini adalah penilaian aspek leadership, komitmen leadership, dan kebijakannya. Karena kenapa? Yang jadi motor di kabupaten itu adalah kepala daerah. Sehingga diharapkan dengan melalui presentasi oleh kepala daerah terpilih, maka ini akan kelihatan bahwa kepala daerah itu memang sangat komit dan sangat menerapkan pencapaian SDGs dalam pemerintahannya. Sehingga diharapkan nanti kehadirannya oleh kepala daerah sendiri. Untuk yang sitis tahun lalu, dari 15 kota yang present, itu hampir semua, hanya 1 sepertinya atau 2 yang tidak dihadiri oleh wali kota, tapi diwakili oleh wakil wali kota dan sekdanya. Tapi sisanya wali kota semua. Jadi itu sangat menunjang penilaiannya untuk komitmen leadership. Nanti hasil scoring itu akan kita rating. Rating yang kita lakukan tidak mengejas atau tidak menunjukkan posisi yang, misalnya kalau rating yang indeks rating yang lainnya ada mungkin indeks A, rendah, tinggi, atau menengah, atau bagaimana. Kalau kita tidak, semua itu champion. Kita memberi champion grade. Tapi champion grade ini bisa memotivasi daerah untuk terus meningkat. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena ini kita masih tahun pertama untuk tingkat kabupaten. Untuk kota kemarin saja di Exeter itu hampir 50% itu ada di Exeter. Yang kalau Bapak Ibu lihat di layar itu yang warna merah, yang skor 0 sampai 50. Karena ini masih tahap awal. Justru kita harapkan di tahun berikutnya bisa meningkat kembali. Mungkin bisa ke inovator langsung, kita tidak tahu. Karena memang 1 tahun ini kita terus memberi program-program ke pemerintah kota. Nanti kita kabupaten akan kita lakukan juga untuk meningkatkan akselerasi. Ada webinar series yang akan kita lakukan. Kemudian nanti kita ada sharing knowledge juga antar kota pemenang, terus kita juga akan siap hadir untuk memberi evaluasi SDGs, nanti kita akan lakukan secara bersama. Dan untuk revolusioner di tingkat kota dulu belum ada, justru di tingkat inovator saja hanya 7 daerah, hanya 7 kota. Sisanya ada di advocator, encourager, dan paling baik di exciter. Jadi Bapak Ibu kita harap untuk tingkat kabupaten jangan perlu khawatir karena ini masih tahap awal, itu justru menjadi pemacu kita untuk terus meningkat dalam champion grade tersebut. Nanti kita akan awarding, tadi kita sebutkan awarding di SDGs Action Award, nanti untuk terbaik 1, 2, 3 kita akan undang
seperti tahun lalu ke Jakarta untuk menerima penghargaan dengan kategori lainnya bersama Bappenas. Kemudian ini yang tidak kalah penting dalam program ISIM for Agencies, kita tidak hanya memberikan penghargaan saja seperti award lainnya, kita memberikan laporannya, summary report-nya. Jika Bapak Ibu dilihat di sebelah kiri, ini adalah contoh summary report kota tahun lalu. Ini akan didapatkan oleh seluruh kabupaten yang mendaftar. Seluruh kabupaten akan kita beli reportnya. Jadi kita harapkan keterisiannya itu 100% karena reportnya jadi lebih bagus. Itu juga sangat berguna buat Bapak Ibu di kabupaten. Karena kalau reportnya penuh, jadi reportnya itu lebih bagus. Kalau Bapak Ibu mengisi cuma 50% atau 80% tidak maksimal dalam pemetaannya. Sehingga nanti kalau kita lihat ada peringkat, ada nama judul program unggulannya, nanti juga reportnya ini menunjukkan spider web itu. Kalau Bapak lihat sebelah kiri ada spider web, itu adalah salah satu report yang biasa digunakan dalam pelaporan keberlanjutan. Jadi spider web ini nanti akan melihat perbandingan antara capaian SDG setiap goals dari kabupaten yang menerima report dibandingkan nanti dengan skor rata-rata kabupaten di seluruh Indonesia dan akan dibandingkan dengan kabupaten terbaiknya, kabupaten rata-rata dan kabupaten terbaik. Kenapa? Karena memang itu bisa menjadi nilai pembanding dan menjadi melihat gap analisis ini. Jadi misalnya jika saya zoom, tapi tidak bisa di zoom ya. Jadi kita bisa lihat misalnya di goal 1 ternyata posisi seperti di daftar yang hadir hari ini kita lihat misalnya Gresik nih, Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik ternyata kita lihat di goals 6 tentang sanitasi berada di bawah rata-rata di seluruh Indonesia. Sanitasi kita lihat indikator apa sih yang rendah, yang memiliki nilai sehingga gapnya jauh antara rata-rata dan kota terbaik. Ternyata Gresik atau yang hadir hari ini misalnya ternyata Kendal tidak melakukan pencatatan terkait beberapa sarana sanitasi yang ada di Kabupaten Kendal. Terus tidak ada program khusus untuk sanitasi. Jadi sehingga dengan nilainya rendah. Dari situ misalnya Brebes misalnya Brebes juga mendapat report yang sama. Oh ternyata kita harus meningkatkan sarana dan prasarana untuk sanitasi untuk memperbaiki kekurangan permasalahan ini. Jika kita inline-kan dengan kebutuhan CSR misalnya, oh ternyata Kabupaten Bantul ini membutuhkan ini nih terkait sanitasi. Mungkin perusahaan X misalnya memberi bantuan, memberi sanitasi layak untuk beberapa daerah di Kabupaten Bantul. Seperti itu. Jadi dari sini bisa menjawab itu. Atau misalnya Temanggung lagi menyusun KLHS nih. Untuk di KLHS itu kan ada aspek tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita juga ada report. Jadi itu juga bisa menjadi rekomendasi untuk pengisian KLHS atau malah membantu dalam pembuatan RAD di Temanggung begitu. Kemudian ini nanti ada piagam penghargaan juga. Nanti ini akan kita bagikan ke seluruh peserta ISIM for Agencies, baik soft copy maupun hard copy. Nanti kita akan kirim. Kita harapkan semakin bagus peringkatnya, piagamnya juga nanti akan dipajang nih atau gimana. Tapi ini bisa menjadi modal Bapak Ibu juga kita untuk akses pendanaan. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa kota di tahun lalu menggunakan ini untuk masuk ke program CSR. Kemudian nanti juga ada dashboard SDGs yang Bapak Ibu juga masuk ke dalamnya sebagai peserta. Di dalam platform ini nanti kita bisa lihat capaian SDGs peserta kabupaten di ISIM for Agencies. Ada peta interaktifnya, skor setiap goalsnya, dan grafiknya. Nanti misalnya nih Kabupaten Tegal ingin melihat berapa nilai SDGs-nya dibanding dengan nilai SDGs di kabupaten lainnya. Atau memang ingin bekerja sama nih, kita ada masalah di SDGs ini gitu. Atau ingin menyusun program-program strategis daerah bisa dari sini atau dari report yang kita berikan tadi. Kemudian
Nanti program ini juga akan dinilai dari beberapa panelis kita yang mewakili Pentahelix stakeholder, dan di mana kita ingin semua panelis atau juri itu memiliki keterwakilan yang sangat merata dan sesuai dengan aktor-aktor yang ada dalam aspek SDGs. Kalau kita lihat di ketua juri kita itu mewakili akademisi, ada Prof. Zuziana, itu ada Direktur SDG Center. Kemudian Bu Vivi Yulaswati, mungkin beberapa Bapak Ibu Bapeda telah mengenal bahwa beliau adalah salah satu deputi di Bappenas sebagai Kepala Sekretariat SDGs Nasional mewakili pemerintahan. Kemudian tidak lupa tadi kita menyebutkan bahwasanya pentingnya pelaku bisnis atau komunitas bisnis untuk mendukung program SDGs di daerah, sehingga juga ada yang mewakili komunitas bisnis, Ibu Indah Budiani, itu adalah Executive Director untuk Indonesia Business. Kemudian ada Ibu Is Amalia dari Survei Indonesia sebagai mewakili Survei Indonesia. Kemudian nanti ada Pak Billy Ambrasar sebagai Duta SDGs, dan beliau adalah orang muda yang mewakili orang muda yang merupakan staf khusus Presiden yang sangat concern terhadap SDGs. Kemudian ada Pak Hendrikus Andi Simarmata, karena beliau adalah mewakili praktisi perencanaan daerah. Tidak kita ketahui bersama dalam perencanaan daerah aspek SDGs ini sangat sering diterapkan dan baiknya diterapkan karena akan menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Kemudian ada juga yang mewakili media, tidak lupa bahwa media juga berperan penting dalam program SDGs karena memang media menjadi penyalur atau menjadi penghubung antar aktor-aktor yang berada dalam SDGs akan diwakili oleh Pak Iwan Santoso. Nanti kita ada panelis pendukung, tadi kita sebutkan ada indeks daya saing daerah oleh KPPOD, langsung dari Direktur Eksekutif KPPOD. Kemudian nanti saya sendiri yang akan mewakili indeks ISIM for Regencies. Diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi secara maksimal, karena saya yang mewakili untuk ISIM for Regencies, saya harapkan nilai maksimal ini bisa menunjukkan report yang sangat bagus dari Bapak Ibu dan menjadi penilaian yang sangat tinggi dalam penilaian para panelis. Karena lebih dari 50% itu penilaian berdasarkan platform ISIM for Regencies. Jadi kita harapkan pengisian itu dilakukan secara maksimal. Kemudian nanti kita akan ada tutorial registrasi dan pengisian data. Akan langsung saya kembalikan ke MC, ke Nabila dalam tutorial registrasi dan pengisian data. Nanti saya akan lanjutkan lagi setelah sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Izin nanti jika ada pertanyaan boleh melalui chat atau nanti didiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn. Baik Bapak Ibu, baru saja kita sudah selesai mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Ririn terkait tahapan, dimulai dari tahapan ISIM Regencies, lalu juga ada sistem penilaiannya bagaimana, dan juga panelisnya siapa saja. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video tutorial registrasi. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi boleh menyiapkan laptopnya, kita sama-sama melakukan registrasi sambil melihat video tutorialnya. Boleh silakan operator, kita langsung tampilkan saja. Berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan registrasi akun serta pengisian indikator pada platform ISIM for Regencies. Bapak Ibu dapat membuka domain sustainability.ptsi.co.id/regencies pada kolom tab pencarian. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik bergabung sebagai peserta dan melanjutkan pengisian registrasi. Isi identitas pendaftar sesuai dengan yang tercantum di platform mulai dari provinsi, kabupaten, nama pendaftar, dan lainnya. Pastikan nomor handphone dan alamat email yang Bapak Ibu masukkan aktif, karena nantinya akan ada email konfirmasi yang terkirim apabila sudah disetujui oleh admin. Bapak Ibu dapat membuat username dan password yang mudah diingat. Setelah selesai, akan ada pop-up yang muncul. Setelah ini, tunggu admin kami untuk menyetujui pengajuan akun yang dibuat. Setelah disetujui, maka Bapak Ibu akan menerima email konfirmasi seperti ini. Bapak Ibu dapat login kembali menggunakan username dan password yang sudah dibuat dan mulai melakukan pengisian profil kabupaten secara lengkap, mulai dari tahun berdiri, jumlah populasi, total kepadatan, dan lain sebagainya sampai lengkap terisi semua.
Setelah terisi semua, Bapak Ibu dapat menyimpan progres pengisian sampai muncul keterangan sukses mengisi data profil. Untuk melakukan pengisian, klik SDGs Assessment. Selanjutnya, pilih goals yang akan diisi terlebih dahulu. Pada contoh kali ini, kita akan mengisi goal 11 dan pilih indikator yang ingin diisi. Klik tombol update penilaian. Adapun pengisian meliputi hasil observasi dan mengupload dokumen pendukung. Catatan untuk dokumen pendukung yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengupload dokumen yang sekaligus banyak atau dokumen yang tidak sesuai dengan indikator. Pastikan dokumen pendukung yang diunggah hanya berkaitan dengan indikator yang akan diisi. Pada kolom narasi, Bapak Ibu dapat menjelaskan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator. Untuk memudahkan dan menjelaskan lebih detail pada pengisian, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada kolom narasi berupa header, underline, bold, poin-poin, dan lain sebagainya. Sertakan informasi-informasi penting dan keunggulan dari program atau indikator tersebut. Semakin Bapak Ibu mengungkapkan data penunjang, maka akan semakin besar pula nilai yang diperoleh. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan link publikasi program, foto, ataupun video sebagai pendukung penjelasan data. Usahakan Bapak Ibu mengisi semua indikator pada tiap goals. Semakin lengkap Bapak Ibu mengungkapkan data dan melengkapi indikator, semakin besar nilai yang diperoleh kabupaten. Jika Bapak Ibu sudah melengkapi indikator dan yakin data yang dimasukkan sudah sesuai, Bapak Ibu dapat mengklik Finalize. Perlu diingat bahwa setelah klik Finalize, Bapak Ibu tidak dapat mengubah kembali data yang sudah diisi. Setelahnya, Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian ke program unggulan dan perhatikan ketentuan untuk PowerPoint yang akan diunggah. Kemudian, isi kolom yang telah tersedia, termasuk judul dan deskripsi program. Untuk pilihan SDGs ini bisa memilih lebih dari satu goals yang sesuai dengan program unggulan. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu mengunggah video dan foto yang berkaitan dengan program unggulan yang dilaksanakan dengan ketentuan video berjenis MP4. Untuk foto, jika lebih dari satu, Bapak Ibu dapat menggunakan format zip agar lebih memudahkan. Ketika semua sudah terisi, klik simpan dan data akan tersimpan. Sekian video tutorial ini. Semangat melakukan pengisian Bapak Ibu. Terima kasih. Berikut. Baik, Bapak Ibu, barusan kita sudah bersama-sama melihat bagaimana tutorial registrasi pada platform iSIM Forensics. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian data indikator yang baik dan benar. Selain itu juga nanti akan ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh Bapak Ibu lakukan ketika saat melakukan pengisian data. Belum terlihat sebentar. Oh, sudah. Baik Bapak Ibu, ketika melakukan pengisian data pada platform, nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dengan 17 goals SDGs, yang dimana masing-masing goals ini terdapat beberapa indikator lagi yang wajib Bapak Ibu isi, Bapak Ibu lengkapi, dan wajib untuk menyertakan dokumen pendukung atau data pendukung dari setiap indikator. Selain itu, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengunggah satu program unggulan dari masing-masing kabupaten karena ini juga mempengaruhi penilaian. Terkait cara perolehan data dan cara pengisian, Bapak Ibu dapat membuka atau membaca buku panduan yang telah kami siapkan, yang telah Sekretariat iSIM persiapkan, bisa dibaca, dapat diakses pada link yang sudah tertera di PPT. Mungkin nanti teman-teman Sekretariat iSIM juga akan membagikan link tersebut melalui
chat grup WhatsApp ya, atau mungkin chat Zoom juga. Oke, next. Nah, masih terkait dokumen pendukung, nanti Bapak Ibu diharapkan dalam melakukan pengisian dokumen pendukung itu hanya berupa 1 halaman saja, 1 halaman yang sudah memperlihatkan presentase data dari data yang sudah Bapak Ibu isi di platform. Jadi sudah terlihat nih ketika Bapak Ibu mengisi presentase begini, ketika dilihat dokumen pendukungnya itu sudah terlihat gitu buktinya seperti apa. Jangan sampai ini ada sebelah kanan ini gambar yang salah, yang tidak benar, karena terdapat banyak halaman dan juga tidak langsung pada persentase data yang Bapak Ibu isi seperti itu, karena mempengaruhi pada proses verifikasi juga nantinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu cukup men-screenshot halaman yang sudah memperlihatkan data yang Bapak Ibu isi seperti itu. Selanjutnya, nah, apabila Bapak Ibu mendapatkan data indikator dari media online atau mengutip berita, diharapkan Bapak Ibu dapat menyertakan link tautan dari website Bapak Ibu dapatkan. Nanti akan ada kolom narasi. Nah, nanti di situ Bapak Ibu boleh sertakan linknya, link websitenya. Lalu untuk dokumen pendukungnya boleh dalam bentuk screenshotan saja, namun sudah memperlihatkan persentase data dari yang Bapak Ibu isi seperti itu. Selanjutnya, masih terkait dokumen pendukung, diharapkan Bapak Ibu untuk dokumen pendukung itu disertakan cap legitimasi dari instansi atau lembaga penyedia data atau dari dinas-dinas terkait. Nah, ini ada contoh yang benar dan salah. Yang salah ini dalam bentuk tabel, hanya penjelasan lalu ada presentasi data tanpa ada cap, itu tidak diperkenankan ya Bapak Ibu, kecuali kalau misalnya datanya itu dalam bentuk Excel tapi tetap ada cap legitimasinya, itu masih boleh. Kalau misalnya tidak ada cap dan tanda tangan itu tidak boleh ya Bapak Ibu, karena dipertanyakan nanti apakah data ini benar atau tidak, resmi atau tidak. Kan kalau misalnya ada cap itu sudah jelas resmi dan sudah valid datanya, seperti itu. Oke, baik. Ya, itu terkait cara pengisian data yang baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke Mbak Ririn, saya mau apresiasi dulu nih buat Kabupaten Grobogan. Mana nih Kabupaten Grobogan? Kita kasih apresiasi dulu, karena sebelum pendampingan teknis ini mulai, Kabupaten Grobogan belum terdaftar, cuman saat ini sudah ikut terdaftar. Di sini juga sudah hadir ada Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu ditunggu ya untuk segera melakukan registrasi agar terdaftar pada platform. Sehingga ketika terdaftar, Bapak Ibu sudah mulai melakukan pengisian data. Nah, untuk sedikit tambahan informasi juga, Bapak Ibu dapat mendaftarkan akun lebih dari 1 ya, 3-5 akun. Hal ini bisa mempermudah Bapak Ibu melakukan pengisian data. Jadi semakin banyak akun yang maksimal 5 akun yang terdaftar, nanti Bapak Ibu bisa mudah untuk melakukan pengisian data karena banyak yang isi gitu. Dan untuk data dokumen pendukung itu kita ada keterbatasan ukuran nih Bapak Ibu, itu cuma 150 MB. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mengkonversi dokumen pendukungnya atau menggunakan zip ya biar bisa terupload seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Ririn boleh dilanjutkan materinya, karena di akhir kita akan ada diskusi, jadi kita lanjutkan dulu materinya ya Mbak Ririn ya. Silakan Mbak Ririn. Siap, makasih Nabila. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah kita lihat bersama ada beberapa tutorial dan tips mengenai pengisian data. Saya sedikit ada di slide, saya mundur sedikit tentang program unggulan karena ini sangat penting Bapak Ibu. Nanti ini akan menjadi salah satu penilaian yang dilakukan, yang dipresentasikan oleh Kepala Daerah Bapak Ibu. Terus nanti ini akan menjadi aspek yang akan kita masukkan dalam next program kita untuk program yang akan kita inline-kan, kita matchingkan dengan CSR atau TJSL. Nanti Bapak Ibu memasukkan itu, kita memberi maksimal 10 halaman. Kenapa? Memang biar lebih efektif, tidak harus terlalu banyak. Yang di dalamnya itu ada seperti biasa judul, latar belakang, tujuan, kemudian outputnya juga bisa dimasukkan Pak, Bapak Ibu dari kabupaten tujuannya, kemudian rencana pelaksanaan programnya. Nanti juga di dalamnya itu tadi kita sudah mengingatkan inovasinya, stakeholder yang terlibat,
kemudian dampak atau outputnya, kemudian monitoring program. Yang tidak kalah penting adalah kebutuhan anggaran dan timeline program. Kenapa? Karena memang dalam program ini yang kita harapkan itu kita sampaikan di setiap sesi pendampingan dan sewaktu launching dan kick off itu adalah program ini adalah program existing yang masih dilaksanakan. Untuk kapan memulainya kita tidak memberi patokan, bisa dimulai baru bulan lalu kah, atau baru dimulai tahun lalu, atau sudah dimulai berapa tahun yang lalu, tapi masih existing, dalam arti yang masih dilaksanakan. Jadi jangan yang sudah lewat atau yang akan sebentar lagi selesai. Karena ini kan kita masih ada sampai wording bulan Oktober nih. Jangan yang udah selesai September atau yang selesai Oktober atau akan selesai akhir Oktober. Jadi kita inginnya itu existing. Kalau bisa yang masih setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau setahun ke depan juga sudah sangat bagus. Jadi memang program ini existing dan program ini harus mendukung pencapaian SDGs. Di platform nanti kan ada pemilihan goals, dia mendukung goals berapa. Jangan cuma hanya satu Bapak Ibu, karena memang kita ketahui sendiri untuk goals tiap indikator SDGs itu saling keterkaitan satu sama lain dan saling terintegrasi sehingga bisa menggunakan lebih dari satu, mau 2, 3. Tapi bukan masalah banyak-banyakan ya Bapak Ibu, nanti ada yang berpikiran oh semakin banyak semakin bagus, belum tentu. Jadi kita harapkan itu diisi goals-nya. Dan nanti kita akan juga verifikasi sih Bapak Ibu tentang goals ini, kita akan baca programnya. Nanti pas verifikasi online maupun offline, kita akan verifikasi lagi terkait program unggulan ini. Jadi diharapkan timeline-nya juga ada, terus kebutuhan anggaran kenapa penting kan kita ingin tahu ini anggarannya berapa, masih sudah berjalan tahap berapa. Kita ingin terkait kebutuhan anggaran yang sudah berjalan dan yang akan dibutuhkan begitu. Atau memang ternyata sudah ada anggarannya untuk ini, sudah terpenuhi, jadi kita ingin mengetahui hal tersebut. Dan lampiran yang dimasukkan itu berupa video dan foto. Kalau bisa jangan salah satunya ada video dan ada foto. Kenapa? Memang kita ingin melihat itu real melalui video dan foto dokumentasinya. Tapi fotonya ini yang sangat berhubungan dengan program tersebut. Jadi kita harapkan ini diisi sebaik mungkin karena ini yang akan menjadi penilaian dari kita maupun nanti pengembangan ke depannya. Jadi kita harapkan ini dilakukan semaksimal mungkin juga. Kemudian untuk yang program unggulan nanti kita bisa lakukan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin instruksi atau ingin bertanya waktu saya lagi presentasi, silahkan Bapak Ibu potong saja atau raise hand atau di kolom chat nanti akan dibalas oleh tim melalui kolom chat atau langsung saja saya dipotong nggak apa-apa. Kemudian kita akan lebih teknis lagi tentang data yang dimasukkan oleh Bapak Ibu. Memang ini saya menunjukkan per goals, namun ini menunjukkan bahwa beberapa keragaman bentuk data yang bisa diinput oleh Bapak Ibu dalam platformnya. Yang pertama itu misalnya presentasi penduduk di bawah garis kemiskinan. Ternyata Kabupaten Bapak Ibu telah menghitung itu malah dalam jumlah presentasi, tidak manual sudah ada presentasinya. Presentasinya itu berapa jumlah penduduk miskinnya sudah ada ternyata. Misalnya Kabupaten Ciamis dalam angka sudah membuat presentasinya gitu. Atau ternyata Kabupaten Bantul saya dari BPS-nya, adanya dari BPS Bu, untuk angka ini nggak masalah, masukin aja screenshot BPS-nya. Yang saya perlu ingatkan adalah mencantumkan sumbernya. Ini yang akan kita verifikasi nanti, benar nggak sumber ini atau hanya dalam diagram biasa saja. Atau ternyata Temanggung bilang kita udah punya profil tempat tinggal kabupaten nih, kita masukin ini silahkan. Itu tidak tertutup kemungkinan untuk data itu. Kalau Bapak lihat di buku panduan, itu kita mengajukan sumber itu sebagai masukan saja. Itu sebagai masukan Bapak Ibu, dapat data itu di mana. Tidak tertutup kemungkinan itu dari mana saja. Yang penting itu datanya resmi, ada sumbernya. Jika tadi juga Nabila sudah menyampaikan hanya dalam bentuk pelaporan biasa, silahkan untuk melakukan cap basah. Ditandatangani, dilegalisir. Kemarin di sesi yang kemarin ada yang nanya, Bu, boleh nggak kita tidak cap basah, tidak ada legalisir langsung? Kita harapkan cap basah karena kenapa? Karena memang kalau hanya menyebutkan saja atau via, ada juga kemarin katanya via chat, via telepon, atau mereka itu legalitasnya sedikit kita ragukan Bapak Ibu. Jadi kita harapkan semaksimal mungkin dilakukan. Nanti memang kita akan verifikasi, tapi jika memang sudah datanya valid dan bagus dari awal, proses verifikasinya cepat dan nilainya akan semakin bagus.
Kemudian untuk misalnya untuk di GOS 2 ada angka stunting. Stunting ini kan program nasional Bapak Ibu. Mungkin secara nasional sudah ada angkanya, atau untuk berat badan untuk stunting itu telah ada di pelaporan profil kesehatan provinsi malahan. Ada di provinsi. Silahkan Bapak Ibu screenshot data provinsinya. Kemudian nanti tunjukkan sumbernya dan tandain yang mana kabupaten Bapak Ibu. Nanti nanti pengambilan datanya melalui data provinsi silahkan, atau sudah punya profil kesehatan kabupaten silahkan. Nanti kita akan berikan tanda bahwasanya ini legal melalui sumber yang Bapak masukkan. Atau malah seperti yang sebelah kiri, kita udah buat nih profil kesehatan kita sendiri, udah kita presentasikan, kita nggak ngitung-ngitung lagi, jumlahnya nggak ada. Bapak Ibu perlu ingat, jika presentasinya ada, kita meminta narasinya Bapak Ibu. Jangan lupa kan ada di bawah kolom itu narasi, tuliskan di narasinya jumlah balita penderita pendek atau stunting sekian, presentasinya sekian, dengan perhitungan Bapak jabarkan jumlah anak balita pendek sekian gitu. Ada angkanya Bapak Ibu, walaupun ada presentasi yang dicantumkan. Kemudian ada di tadi di buku saku, ternyata di buku saku untuk AKI. Silakan untuk kabupaten, untuk tingkat kota yang lalu ada malah di platform internet, di profil kabupatennya di internet itu dia mencantumkan di website kabupatennya berapa AKI, angka kematian ibu. Di screenshot aja, nanti buat sumbernya, nanti akan kita verifikasi. Ini yang contoh yang saya sebutkan tadi tentang narasi. Mungkin kita mencantumkan kecelakaan lalu lintas itu tahun yang lalu, ada yang bingung, kita dapat dari mana nih Bu? Ternyata beberapa daerah yang isinya 100%, 30-an kota yang isi 100% itu mereka mintanya dari mana? Dari Polsek, Polres. Mereka bisa mendapat itu dari situ. Ada juga daerah yang memiliki keterwakilan kantor jasa marga. Jadi itu strategi Bapak Ibu untuk memenuhi data tersebut. Nanti narasinya bisa ditulis, dan misalnya ke Polsek itu ada sumbernya dari Polsek, misalnya juga minta paraf saja Bapak Ibu, paraf atau legalitas dicap bahwasanya itu datanya resmi dari Polsek atau Polres tempat atau dari kantor keterwakilan jasa marga. Kemudian ada juga misalnya dari BPS dalam angka, kemudian bisa juga dari kabupaten dalam angka, itu kita persilakan untuk dimasukkan. Kemudian misalnya data kepegawaian ada di dokumen kepegawaian secara umum. Bapak Ibu bisa mengambil atau men-scan atau melakukan scanning bagian data yang menunjukkan gender tersebut. Kemudian Bapak Ibu taruh hitungannya di narasi ya Bapak Ibu, mungkin di data itu masih jumlah perempuan laki-laki. Belum ada persennya. Oh, Bapak Ibu taruh di narasi jumlah laki-laki sekian, jumlah perempuan sekian. Jadi totalnya 1119, presentasikan jadi 73,86 gitu Bapak Ibu. Dilakukan simulasinya di narasinya. Kemudian kita misalnya minta jumlah pegawainya itu ada di mana, Bapak Ibu mencantumkan ini yang tabel ini berdasarkan dari mana? Oh, dari kebijakan bupati misalnya tentang kepegawaian, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian presentasi kita lakukan, bentuk presentasi sudah ada, mungkin nanti di narasinya Bapak Ibu bisa mencantumkan. Yang menarik kalau kita minta data limbah nih Pak, di 6, kemarin agak yang kesulitan dapat data limbah. Misalnya itu bisa minta di DLHK atau KLHK atau di Sperimdak, di aplikasi Simpel biasanya Bapak Ibu ada tuh untuk pengujian indikator, tapi saya nggak tahu apa itu udah ada datanya untuk provinsi atau kabupaten Ibu. Nanti di situ kalau kita mintanya limbah cair, Bapak Ibu tandain saja limbah cair itu yang mana, tandain saja, masukin angkanya. Nanti misalnya dapat dari DLH kabupaten terkait, nanti kita akan verifikasi untuk kevalidan data tersebut. Kemudian boleh nih kita menggunakan BPS Indonesia. Kalau memang ada di BPS Indonesia, tandain di mana kabupaten Bapak Ibu. Kalau kita menanyakan kebijakan ada atau tidak, Bapak Ibu bisa men-screenshot kebijakannya, peraturannya, perdanya. Bisa dicantumkan perdanya ada atau tidaknya, misalnya upaya efisiensi. Ternyata ada perda yang menunjukkan perda tentang pengendalian lingkungan hidup, berarti itu perda tentang upaya efisiensi. Kemudian PBD biasanya ada di Bappenas atau bisa juga
di dokumen terkait di OPD terkait di kabupaten. Seperti ini juga ada nih, adanya di dashboard. Ternyata di BKD kita nih adanya di dashboard kita. Screenshot aja Pak dashboardnya, Bapak Ibu. Nanti kita akan cek dashboard tersebut untuk validasinya datanya valid atau tidak. Tapi screenshot aja dan cantumkan sumber linknya itu di mana. Nanti kita bisa ngeklik linknya itu benar atau tidak tentang data tersebut. Kemudian ini ada juga, ternyata kita nyari-nyari nggak ada Bu. Ternyata di BPS Provinsi atau ada di PBS Pusat, Badan Pusat Statistik langsung BPS Pusat. Silahkan Bapak Ibu menggunakan data-data yang ada untuk melengkapi data tersebut. Ini seperti contohnya langsung di BPS kabupaten atau kotanya, atau memang sudah membuat profil sendiri terkait perhitungan, atau bisa dari Bappenas juga, nanti bisa cantumkan. Ini tadi yang Nabila sebutkan, jika punya tabel yang kita minta persentase, hitungannya dibuat di narasinya. Dan ini ingat, untuk tabel ini dikasih sumbernya dan lampiran sumbernya. Jika tidak ada sumbernya, nanti kita minta legalitasnya. Kalau tidak ada legalitasnya, kita mengasumsikan itu tidak valid. Nanti diverifikasi, akan kita verifikasi lagi. Ini juga kalau kita nanya kebijakan, green procurement, ternyata perdanya itu ada tentang perdanya berisi tentang kebijakan tentang green procurement atau bisnis hijau. Kalau ada, ketika ada itu tunjukkan mana yang di dalamnya terkandung kata-kata bahwa kabupaten atau kota itu mendukung green procurement. Green procurement itu Bapak Ibu investasi hijau. Misalnya ada kebijakan tentang penggunaan moda transportasi listrik yang begitu, nanti itu juga bisa dimanju. Intinya green procurement ini dia mendukung investasi hijau, mendukung go green lah kalau bahasa orang daerahnya gitu Pak. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan itu. Atau ternyata daerah itu punya kebijakan tentang panel surya digunakan dalam penerangan lampu di ibu kota kabupaten misalnya, itu bisa dimasukkan juga. Jadi ini lebih fleksibel. Pokoknya kebijakan itu menunjukkan bahwasanya ya memang kepala daerah itu sangat komit terhadap green procurement itu, dan sangat komit terhadap bisnis hijau dalam arti menuju net zero lah. Kalau net zero itu seperti mendukung perubahan iklim seperti panel surya, terus seperti melakukan penghijauan. Ada tuh kebijakan melakukan penghijauan penanaman sekian bibit di mangrove misalnya, sekian bibit di status kawasan hutan A misalnya, itu bisa dilakukan. Kemudian yang tadi saya sebutkan proporsi limbah, mungkin proporsi ini bercampur dengan proporsi lainnya, itu bisa ditandain yang mana yang menunjukkan proporsi timbulan limbah yang kita minta atau timbulan sampah yang kita minta. Itu bisa ditandain dari misalnya dapatnya dari DLHK atau Disperimdag, nanti kita bisa lihat. Kemudian ini juga jika ada dalam jumlah, bisa narasinya itu sesuai dengan perhitungannya. Kemudian adakah potensi penurunan emisi ada atau tidak, itu kayak perhitungannya Pak. Kalau kita minta hitungannya agak jarang ditemukan, karena di tingkat kota juga sangat sedikit kota menghitung terkait penurunan emisi. Tapi ada atau tidak kebijakan tersebut, itu bisa kita tunjukkan dengan dokumen. Misalnya kita udah buat nih dokumen penyusunan, masih tahap penyusunan, itu kita akan terima sebagai dokumen pendukung yang benar. Kemudian ini yang sering jadi pertanyaan, ada ekosistem laut dan lautan. Kalau lautan, tidak semua kabupaten di Indonesia itu memiliki ekosistem lautan, mungkin semua daratan. Bapak Ibu tidak harus khawatir karena memang penilaian kita tidak menilai ekosistem lautan, hanya daratan yang 15, 14 tidak kita nilai, tidak masuk aspek penilaian kita. Tapi kenapa tetap kita masukkan? Karena kita harap daerah ekosistem lautan bisa memiliki laporan SDGs secara penuh. Dan itu bisa membantu daerah pesisir untuk pelaporan SDGs-nya secara penuh. Semua goals-nya ada. Namun itu tidak masuk penilaian. Jadi untuk daerah lain yang tidak memiliki ekosistem daratan tidak perlu khawatir. Kita hanya ingin semua goals, kita mendukung daerah-daerah pesisir atau lautan di Indonesia untuk memiliki laporan SDGs terkait ekosistem lautan. Kemudian ini juga bisa dimasukkan apakah misalnya laporan tahunan, oh kita pernah nih buat acara tentang monitoring RAD terkait SDGs. Buat aja, berarti pernah buat susunan acara itu termasuk dalam usaha pelaporan atau
kegiatan yang dilaporkan, baik itu ke Bapeda provinsi maupun pelaporan untuk Bapeda di masing-masing kabupaten. Itu juga bisa kita lakukan. Yang terakhir di Goals 17 seperti ini, misalnya kita bisa minta presentasi, ternyata penggunaan internet. Dapatnya dari mana? Bisa di APJJI, diklik aja penggunaan internet Indonesia di website, nanti tunjukkan sumbernya, itu data valid atau enggak secara nasional, atau Bapak Ibu bisa menghubungi perwakilan provider. Perwakilan provider di sana, misalnya provider apa nih? Saya nggak bisa nyebutkan salah satu merek, misalnya ada provider apa di Kabupaten Ibu bisa itu. Terus ada kan dinas yang khusus membidangi tentang penggunaan internet atau di OPD terkait yang bisa memiliki data terkait penggunaan internet, telepon, atau dan sebagainya, itu ada data internetnya. Kemudian apa mungkin data tersebut ada di PDF tertentu yang misalnya kita minta alokasi anggaran, dia bercampur dengan alokasi anggaran lainnya tergabung. Bapak Ibu bisa menandai mana yang dibutuhkan oleh data ISIN, dan kita biasanya kalau anggaran itu menyatakan mempertanyakan ada atau tidak. Kalau jumlahnya kita akan tidak nanya, tapi dimohon untuk menandai anggarannya, jumlah berdasarkan angka anggarannya menunjukkan bahwa ternyata anggaran itu ada atau tidak. Mungkin untuk detailnya nanti kita bisa diskusi kepada Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan registrasi sekarang, kita tunggu kerjasamanya. Nanti Bapak Ibu bisa juga menghubungi hotline ISIM, terus ada emailnya kita, sekretariat kita, dan kita punya grup juga, diharapkan Bapak Ibu untuk semuanya berpartisipasi bersama dengan kita. Ini udah ada yang resen juga, sudah bersemangat, terima kasih Bapak Ibu. Mari bergabung dan mari kita sama-sama menuju SDGs 2030. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn. Baik Bapak Ibu, baru saja kita sudah selesai mendengarkan materi yang disampaikan oleh Mbak Ririn. Untuk itu ini saatnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi ya. Yang punya pertanyaan boleh langsung raise hand, dan sudah ada yang raise hand dan dari Kabupaten Tegal, silahkan Bapak. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Selamat pagi Mbak Nabila dan Pak Anggun. Saya dari Kabupaten Tegal, ini bersama rekan-rekan OPD di wilayah Kabupaten Tegal yang mendukung SDGs ya. Ada pertanyaan dari saya terkait sistem pengisian di ISIM ini. Sudah adakah sistem ekspor impor untuk memudahkan kabupaten dalam pengisian indikator? Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan pengisian dan batas waktu sudah habis, bisakah kita mengekspor data tersebut untuk kita arsipkan gitulah. Sementara itu Dari teman-teman ini ada pertanyaan. Sementara itu dulu. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Mbak Ririn. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk yang platform ISIM kita ini memang menggunakan sistemnya data unggah Pak. Kenapa data unggah? Karena juga memudahkan kita untuk verifikasi. Kemudian kita sudah memberikan menu untuk mengunggah dokumen pendukung. Kalau mengenai ekspor impor kita tidak memakainya secara langsung karena kita lebih ke arah mengunggah dokumen tersebut. Kemudian untuk arsip, mungkin kita sharing aja Pak, sharing pengisian data berdasarkan pengalaman di bisnis tahun lalu. Ada kota pemenang, waktu itu saya yang verifikasi secara online dan offline. Mereka itu memberi siasat dengan membuat di Google Drive sendiri. Mereka punya Google Drive sendiri, mereka telah memilah di Google Drive itu ada goals 1, goals 2, goals 3 sesuai dengan kebutuhan, mereka sudah punya data pendukung di situ. Jadi waktu verifikasi, kenapa mereka bisa jadi juara waktu itu? Jadi ini sharing buat semuanya, tidak hanya Bapeda Litbangnya Kabupaten Tegal, ya, karena Kabupaten Tegal sudah bertanya, halo Bapak Ibu semuanya dan OPD terkaitnya. Jadi memang mereka mengumpulkan OPD-nya
dan mereka baca buku panduannya dan mereka menandai ini ada di OPD mana. Itu step pertama mereka. Step kedua mereka punya Google Drive bersama dan mereka buat folder per goals. Per goals dan mereka sudah tahu PIC-nya siapa. Pas verifikasi online dan offline mereka sangat cepat verifikasi. Karena kenapa? Pas kita bertanya untuk goal 1 ini, mereka langsung keluarkan Google Drive mereka itu. Keluarkan Google Drive mereka itu. Jadi itu bisa jadi strategi buat seluruh kabupaten yang hadir pada hari ini. Itu mereka keluarkan langsung. Jadi mereka taruh Google Drive. Dan mereka arsipnya mereka sudah ada. Kita juga lancar. Jadi semua itu terkonfirm. Waktu itu kita diundang juga di RAD Musrembang mereka. Mereka tetap ada arsip itu. Jadi kita diajak diskusi juga enak. Kemarin kita menginput ini berarti permasalahannya di sini ya, Bu. Jadi enak diskusinya. Jadi saran saya untuk Bapeda lainnya seperti di sini saya lihat ada Grobogan, Ciamis, Bantul dan terutama yang Tegal, Bapak yang sudah bertanya. Itu Pak, kalau saran saya lebih baik sebenarnya kenapa memang semakin cepat proses verifikasi jadi Bapak Ibu juga bisa melihat di platform iSIM kan ada progres tuh Pak. Ada progres, sudah berapa persen, Bapak juga bisa pantau progresnya. Bapak punya arsip jadi nanti akunnya bisa 5 tuh ya Nabila, ada 5. Nanti Bapak daftarkan tuh OPD yang paling banyak misalnya untuk bisa menginput data 5 bagi 5. Kasih Google Drive, masukkan per goals itu strategi yang kemarin bagus banget dan kota tersebut juara di iSIM for Cities tahun lalu. Begitu Pak. Jadi kita harap itu jadi sharing buat Bapak Ibu yang lainnya. Karena kolaborasi antar OPD di sini sangat penting Bapak Ibu untuk memenuhi kriteria yang kita berikan. Dan kita harapkan pengisiannya 100% karena memang ini yang jadi report buat Bapak Ibu. Jadi arsipnya dapat, prosesnya lebih cepat, nanti Bapak Ibu bisa membuat kayak PIC untuk goal sekian atau di indikator lebih spesifik lah. Ternyata ada di OPD-nya misalnya di Dinas Pertanian ternyata. Itu malah di sini. Tapi lead-nya biasanya Bapeda lead-nya. Lead-nya biasanya Bapeda lead bank atau Bapeda itu yang bisa jadi lead-nya. Gitu Pak. Untuk sharing-nya kita gitu. Terima kasih Bapak dari Kabupaten Tegal. Ada lagi Pak? Terima kasih Mbak Ririn. Ya mungkin izin menambahkan juga nih Mbak Ririn untuk mohon maaf nih Bapak ya, memang sistem kita masih ada keterbatasan sehingga fitur ekspor impor data itu kita belum bisa karena memang data yang masuk pada platform itu kan banyak ya. Jadi tim developer website kami itu butuh waktu untuk merealisasikan fitur tersebut. Mungkin ini juga akan jadi catatan bagi kami ke depannya ketika ada pembaharuan fitur ini bisa terrealisasikan begitu. Bagaimana Bapak Kabupaten Tegal sudah terjawab pertanyaannya? Ya, karena emang itu keterbatasan ya mau gimana lagi. Tapi saya mengharapkan seperti itu bisa dilaksanakan Mbak. Seperti yang saya contohkan di aplikasi miliknya Kemenkes untuk pendataan stunting dan segala macamnya itu mereka sudah pakai fitur ekspor impor. Jadi kita daerah tinggal mengekspor formatnya, kita mengisi di dalamnya. Nanti proses inputnya tinggal kita lakukan satu kali klik aja itu. Enggak berulang kali setiap indikator kami isi satu seperti itu. Itu mungkin kedepannya bisa jadi catatan untuk penyelenggara ini. Saya cukup. Ya, siap. Terima kasih ya Bapak atas masukannya. Semoga kedepannya juga nanti akan ada perbaikan selanjutnya. Baik, Mbak Ririn ini sudah ada yang raise hand lagi dari Bapeda Kabupaten Grobogan. Boleh langsung saja Bapak. Halo Bapak, silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi Mbak Nabila sama Mbak Ririn. Mohon izin bertanya nih, Mbak Nabila dan Mbak Ririn, terkait dengan indikator isiannya. Saya belum membuka seluruhnya sih, tadi baru daftar, baru mau ngisi tentang profil daerahnya. Saya ingin tahu sih, kebetulan di Grobogan kan sekarang lagi nyusun KLHS untuk RPJPD terkait dengan data SDGs-nya. Apakah indikator isiannya ini di sistem ini apakah sama dengan di metadata saat pengisian SDGs KLHS atau berbeda? Seperti itu pertanyaan saya, Mbak. Makasih. Terima kasih Bapak. Boleh Mbak Ririn kita langsung jawab aja. Terima kasih Bapak dari Grobogan.
pertanyaannya. Ini memang pertanyaan dari hari sesi 1, sesi 2, pertanyaannya ada yang ini Pak. Memang KLHS sekarang lagi proses pengisian KLHS. Untuk metode yang kita lakukan itu kalau Bapak melihat lebih detail memang kita menggunakan beberapa harmonisasi dari beberapa metode Pak. Salah satunya itu dari Bappenas dan itu dominan memang kalau kita ulik itu dominannya itu Bappenas Pak. Dari Bappenas ini jika Bapak lihat dari indikator TPB tujuan pembangunan berkelanjutan. Justru itu kita lakukan karena memang kita lead dengan Bappenas Pak. Jadi memang kita bersama Bappenas juga kemarin dengan Apkasi dengan GRI dan dengan SDS dan CDP membuat ini bersama. Jadi kalau Bapak nanti justru itu dapat membantu Bapak Ibu dari kabupaten yang sekarang lagi proses KLHS bisa mempermudah dalam pengisian indikator. Kalau di KLHS kan beberapa data yang diminta itu ada juga indikatornya dengan indikator TPB ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengisi KLHS ya bisa lead dengan indikator kita Bapak. Memang kita menggunakan itu harmonisasi kita gabungan, ada beberapa yang kita sesuaikan dengan tingkat kabupaten. Justru itu saran kita justru mempermudah sebenarnya karena lagi prosesnya hampir bersamaan ya Pak ya dengan KLHS ya. Iya, Jadi betul, iya betul, iya. benar. Jadi Itu nggak datanya Mbak, mohon izin Mbak Ririn, ya. penggunaan ketika mensinkronkan dengan Bappenas itu digunakan yang untuk metadata 1 atau metadata 2? Sebagian data yang di sini, di sistem ini. Kita kemarin menggunakan metadatanya itu ininya Pak, indikatornya. Ya, Jadi indikatornya. benar indikatornya itu gabungan dari semuanya Pak. Kita dapatkan inputan itu dari Bappenas Pak. Oh, Kemarin iya. waktu itu kita berkumpul bersama dengan Bappenas, terus Bappenas memberi kita mana yang indikator yang dapat dipergunakan di tingkat kabupaten. Kemarin kita dikasih listnya Pak. Kemudian kita bahas bersama. Itu kita langsung dapat inputan dari Bappenas, kita meeting bersama waktu itu Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Ririn, terima kasih Terima informasinya. kasih Terima kasih Bapak. Mbak Nabila. Terima kasih Bapak. Semoga terjawab ya Bapak. Oke, Iya, mari. terima kasih. Ya, mungkin dari kabupaten lainnya ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung raise hand aja. Sambil menunggu nih Mbak Ririn, sudah banyak juga pertanyaan di kolom chat. Boleh kita jawab satu-satu ya Mbak Ririn. Ini ada dari Mbak Puji Lestari dari Bapeda Garut. Untuk program unggulan, apakah harus sesuai tema air, energi, dan pertanian menuju ketahanan pangan berkelanjutan atau bebas saja asal mendukung tujuan SDG? Sebenarnya kalau bicara tentang program unggulan, kita tidak terpaku oleh tema ya Mbak Ririn. Yang penting Bapak Ibu Kabupaten itu bisa menampilkan program unggulan yang terbaik dan paling baik gitu ya. Mungkin Mbak Ririn ada tambahan terkait program unggulan? Iya Bapak Ibu, kita untuk program unggulan memang benar kata Nabila, kita tidak ada tema tertentu. Memang tema kita ini tahun ini pangan, air, dan energi. Justru kita masukkan itu ke indikator yang Bapak Ibu isi. Jadi indikator yang Bapak Ibu isi telah kita kaitkan dengan tema tahun ini. Jadi memang silakan Bapak Ibu mau ikutkan tema itu untuk program unggulan silakan, atau mau ada tema lain tidak masalah karena itu kita fokusnya yang mendukung SDGs karena tiap tahun tema berubah. Yang kita sesuaikan itu dengan indikator yang Bapak Ibu isi. Jadi kalau tahun lalu tujuan pembangunan tujuan nasional kita temanya kan sirkular ekonomi. Jadi memang metode yang kita gunakan untuk kota itu bukan dominan sih, ada beberapa faktor tentang sirkular ekonomi. Tahun ini kita ada masukan untuk pangan, energi, dan air sehingga ada yang CDP, GRI gitu karena memang tema kita tahun ini energi dan air. Jadi itu kita telah sesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu isi di platform kita begitu. Jadi untuk program unggulan silakan bebas, goals berapa yang didukung, yang penting sesuai dengan aspek yang kita minta kemarin tadi Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, begitu ya Bapak Ibu terkait program unggulan. Baik Mbak Rini, sudah ada yang raise hand lagi dari Kabupaten Bogor. Boleh langsung saja silakan. Ya, mohon izin Ibu Nabila dan Ibu Ririn, izin bertanya terkait akun ya. Terkait akun, kemarin saya mendapatkan informasi kalau akun itu maksimal boleh 3, itu benar atau tidak? Lalu kalau misalnya seperti itu, misalnya boleh 3, apakah nantinya kita bisa mengirimkan
3 program unggulan dari setiap akunnya itu tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fahira dari Kabupaten Bogor. Memang untuk akun sendiri kita ada boleh 3 sampai 5 akun karena untuk mempermudah dalam pengisian data juga. Ya, dan untuk karena deadline pengisian data sebentar lagi, jadi diharapkan Bapak Ibu juga bisa sampai 5 akun ya kalau bisa, atau 3 juga cukup misalnya, supaya keterisian datanya itu cepat terisi. Dan berkaitan dengan hal ini juga nih Mbak Ririn, ada juga yang bertanya tentang akun dari Bapeda Ciamis. Untuk satu akun itu bisa multi user nggak? Itu bisa ya Bapak Ibu, jadi asalkan mungkin Bapak Ibu bisa share ke teman-temannya terkait username dan password, itu bisa dibuka oleh berbagai akun. Seperti itu terkait akunnya Mbak Fahira dan juga dari Bapeda Ciamis. Ya, dan untuk program unggulan, kita sebenarnya satu aja ya Ibu, satu aja yang paling terbaik dari kabupaten masing-masing, karena itu juga nanti buat penilaian ya Mbak Ririn, betul seperti itu. Terima kasih. Jadi walaupun akunnya 5 nih Mbak, program unggulannya tetap 1, seperti itu. Cukup ya? Ya, betul. Cukup Mbak Ririn atau ada tambahan? Cukup. Aman. Satu aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Betul, 1 aja cukup. Ya, dari Kabupaten Ciamis selanjutnya boleh, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi sudah di chat ya, sudah ada jawaban terkait dengan akun. Tapi kemudian yang selanjutnya yang ingin kami konfirmasi, bahwa untuk pengisian lebih lanjut, karena sengaja kita mengumpulkan OPD supaya sama persepsinya, barangkali dari yang tadi sudah Bu Ririn ya, tadi yang sudah disampaikan, barangkali bisa lebih didetailkan lagi terkait untuk pengisian gitu. Bagaimana efektivitas pengisian dari indikator SDGs ini terkait dengan iSIM ini. Misal, apakah karena kita bisa berbagai akun, ya multi akun, ini bisa di-share ke OPD, jadi OPD masing-masing yang mengupload, mengingat terutama yang catatan mungkin ya, untuk kelengkapan catatan, karena kalau misalkan disampaikan ke Bapeda langsung gitu ya, barangkali bisa beda persepsi. Lain hal kalau misalkan OPD teknis sendiri yang input terkait dengan catatan, manakala itu ada keterangan catatan. Itu yang pertama. Atau misalkan satu akun tapi yang lebih terkoordinir tapi dengan Google Drive gitu. Dengan Google Drive. Jadi yang format isiannya itu dibikinkan Google Drive, kemudian di-share ke OPD. Nah, ini mungkin bisa saran dan masukannya supaya lebih efektif, efisien terkait dengan pengisian instrumen ini. Itu saja mungkin Bu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung Mbak Ririn, silakan. Terima kasih Bapak Ibu dari Bapeda Ciamis. Rame ya Bapak Ibu, salam kenal dari saya untuk Bapak Ibu di Bapeda Ciamis. Begini Bapak Ibu punten, kalau tadi Bapak menanyakan tentang strategi pengisian itu, memang Pak kita tadi menyebutkan bisa lebih dari 1 akun. Itu tergantung daerahnya Pak. Ada daerah yang memang ingin 3 atau 5 akun, nanti OPD terkait dikasih akun untuk mengisinya. Ada juga Pak daerah dia hanya 1 akun, karena mereka ingin fokus, hanya punya akun itu Bapeda saja, itu kita persilahkan. Kalau Google Drive itu saran kita berkaca dari tahun lalu, karena gini Pak, Bapak sudah menyebutkan bahwasanya takutnya ada persepsi yang berbeda. Kita setuju. Mungkin Bapak Ibu ada persepsi yang berbeda, jadi memang silahkan menggunakan Google Drive itu untuk komunikasi Bapak Ibu di OPD terkait. Tapi kan, namun itu saran saya. Satu lagi sarannya Pak, kan di platform iSIM itu kita udah buat progres tuh Pak. Progres, Bapak Ibu sudah dipermudah dengan sudah berapa persen pengisian dan narasi itu. Mungkin ada narasi diisi oleh Bapeda, kemudian OPD terkait misalnya Kementerian Pertanian mau menambahkan. Silakan aja Pak, narasi itu kita berikan untuk Bapak Ibu bernarasi. Mungkin menambahkan misalnya Dinas Pertanian menambahkan bahwasanya
luas lahan terdegradasi sekian-sekian berdasarkan perhitungan tahun sekian, kita tidak masalah, Pak. Nanti kita akan verifikasi. Misalnya Bapak ingin strateginya 1 akun saja atau 2 akun saja atau lead dalam 1 akun atau malah 5 akun dibagikan. Kita memberi beberapa akun boleh masuk karena itu kita ingin mempermudah Bapak Ibu dalam proses pengisian. Tetap aja nanti masuknya ke pengisian asesmen kabupaten yang bersangkutan. Atau mungkin lebih nyaman dengan 1 akun boleh. Google Drive itu tadi karena pertanyaan dari Bapak dari Tegal, karena mungkin pengen yang apa namanya dengan ekspor impor kita belum kita minta maaf, kita belum punya sistem tersebut. Mungkin Google Drive ini bisa juga membantu Bapak Ibu untuk arsipnya. Kemudian persamaan persepsinya. Kan bisa kalau di Google Drive itu kan Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama atau buat Excel nih. Kalau saran saya tuh kemarin bagus banget kota tersebut dia buat Excel, dia buat keterangan indikatornya sebelah kanan dia buat checklist. Terus checklist sebelah kanan apa yang sudah itu mereka manual. Kita juga menyediakan di platform mana nih yang udah terisi gitu sudah menyediakan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan ke Bapak Ibu untuk mempermudah pengisiannya. Karena memang tadi ada yang pertanyaan saya lupa jawab. Tanggal 31 itu nanti kan kita sudah menutup ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harapkan pengisiannya secepatnya dilakukan. Kemudian sedikit izin Bapeda Ciamis, saya mau menjawab sedikit program unggulan tadi, saya baru ingat. Program unggulan yang kita isi itu, yang kita kirim itu, 1 program atau bisa lebih. Gini Bapak Ibu, ada mungkin program di Kabupaten Bapak Ibu terkait program unggulan yang tidak bisa dipisahkan, reintegrasi misalnya. Itu jadikan 1 subjudul besar, kalau saran saya sih. Itu saran saya sebagai salah satu panelis pendukung, bisa dijadikan 1 judul besar kalau memang tidak bisa dipisahkan. Misalnya, ini misal saja ya, misalnya penanganan stunting. Ternyata penanganan stunting itu inline dengan ketahanan pangan di daerah. Tidak bisa dipisahkan. Oh, mungkin dibuat judulnya apa yang lebih umum agar pangan di daerah itu bisa masuk ke stunting tersebut. Itu saran saya buat seluruh kabupaten yang hadir hari ini. Jadi jangan justru ada daerah kemarin pusing mau ngambil 1 ternyata karena katanya terintegrasi. Jadi dijadikan 1 judul besar. Tapi jangan lupa kita minta timeline dan kebutuhan anggaran itu detail Bapak Ibu. Jadi memang kalau memang ingin 1 memang fokus 1 sekali itu bisa gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Mbak Ririn. Semoga bisa terjawab ya Bapak Ibu Kabupaten Ciamis. Cukup sudah? Aman? Aman ya? Oke. Baik Mbak Ririn, ini ada 1 pertanyaan lagi nih yang belum terjawab dari kolom chat dari Bapeda Kabupaten Kebumen. Izin bertanya, jika indikator tersebut tidak ada di daerah itu bagaimana? Nah, ini bagaimana nih Mbak Ririn? Mbak Ririn silakan. Maaf Nabila diulang soal tadi ada Iya, jadi ini ada pertanyaan dari Kabupaten Kebumen. Katanya jika indikator tersebut tidak ada di daerah itu bagaimana? Baik Bapak Ibu, metode yang kita lakukan indikator itu kemarin dengan Bappenas sudah meeting itu indikator yang memang bisa dipenuhi kabupaten berdasarkan diskusi dengan Bappenas. Kemudian jika tidak ada kan tadi juga kita sudah menyebutkan mungkin data itu ada di provinsi atau malah di BPS pusat atau malah di Polres, di Polsek. Izin Bapak Ibu bisa dari mana saja data tersebut, yang penting data itu valid, sumbernya jelas dan menjawab pertanyaan di platformnya kita. Kemudian izin Bapak Ibu, tadi kita sudah bilang strateginya 1 lagi. Mungkin Bapak Ibu telah melakukannya, misalnya telah mengukur timbulan sampah di kabupaten tersebut, tapi belum terpublish. Bapak Ibu bisa membuat tabel misalnya, bahwasanya itu telah dilakukan rutin pada tanggal sekian, bulan sekian, jumlah timbulannya, sampahnya sekian misalnya untuk limbahnya, dan dilegalitaskan oleh dinas terkaitnya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan itu atau mengecek di data provinsi atau mengeceknya di mana. Ini indikator kita tidak jauh berbeda dengan kota tahun lalu.
Untuk kabupaten ada penyesuaian sedikit. Namun untuk kota tahun lalu ada yang pengisian 100%, itu ada 30 kota Bapak. 30-an kota yang bisa mengisi 100%. Dari sana kita melakukan monitoring evaluasi Monef untuk program tahun lalu, ternyata bisa keterisiannya 100%. Jadi kita harapkan untuk kabupaten tahun ini juga bisa melakukan hal tersebut. Karena kita juga tidak mempersulit Bapak Ibu, mungkin belum publish nih, masih ada hitungannya di Dinas OPD terkait tentang hal tersebut. Coba kita buat laporannya, kita buat bagaimana perhitungannya, laporan yang resminya, terus diparaf oleh kabupaten bersangkutan untuk memenuhi hal tersebut. Begitu. Karena masih ada waktu nih berapa minggu lagi, semakin cepat registrasi semakin baik. Mungkin Bapak Ibu bisa kejar di sana sih. Misalnya kemarin ada strategi dari kota tertentu, mereka menerapkan itu ya, mengejar itu di beberapa minggu pengisian gitu untuk memenuhi data tersebut. Begitu. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Ini ada pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Bapeda Temanggung. Jika data tidak ada, bukan kewenangan bagaimana? Seperti SMA, laut, daerah tertinggal, tidak ada di Kabupaten Temanggung, itu bagaimana katanya? Mungkin ini sudah ada raise hand dari Kabupaten Temanggung, boleh silakan Bapak Ibu. Izin menambahkan, sama mohon izin juga, ini saya sambil nyetir, ada rapat di Semarang. Ini apa namanya, izin bertanya, kan ada beberapa indikator terkait anggaran ya, anggaran daerah. Dan kan ada beberapa kegiatan itu yang dari APBN, dan itu memang mendorong program yang sedang kita laksanakan. Itu gimana Mbak? Bisa dimasukkan atau hanya anggaran yang bersumber dari daerah aja? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bagaimana Mbak Ririn, tadi sudah terdengar jelas pertanyaannya? Aman? Sudah. Aman. Oke. Terima kasih Bapak dari Kabupaten Temanggung atas pertanyaannya. Tadi juga ada di kolom chat dari Temanggung juga, Bu Rinawati menanyakan bagaimana jika yang sumber daya laut ya. Ya, untuk yang sumber daya laut kita tadi sudah menyebutkan Ibu bahwasanya sumber daya laut itu kita tidak masuk dalam penilaian kita, karena memang tidak semua kabupaten Indonesia itu memiliki sumber daya laut. Namun kita tetap memberikan di buku panduan sumber daya laut, karena ada daerah di Indonesia, kabupaten lainnya, saudara kita di kabupaten lainnya memiliki sumber daya laut. Alangkah baiknya mereka mengisi itu untuk pengisian SDGs mereka secara penuh, karena mereka mempunyai daerah pesisir. Tapi tidak mempengaruhi penilaian kita. Itu tidak masuk penilaian kita. Kita hanya kita ingin mendukung daerah-daerah kabupaten pesisir ini untuk mengisi capaian SDGs untuk daerah pesisirnya. Jadi untuk penilaian tidak akan masuk. Kemudian untuk daerah tertinggal, itu ada data daerah tertinggal di Kemendes atau di mana, Bapak Ibu bisa mencarinya di sana. Tadi saya sudah, di buku panduan sudah kita buat beberapa referensi sumber untuk daerah tertinggal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di mana, atau ada di BPS, atau di mana kita bisa saring melihat untuk pengisian daerah tertinggal. Karena memang ada tadi saya cek di asesmen, ada kabupaten yang sudah bisa mengisi itu. Mengisi untuk indikator itu. Kemudian untuk yang pertanyaan dari Bapak, yang dari Bapeda Temanggung juga, terkait anggaran. Itu bisa Bapak buat dalam bentuk rincian anggaran, Pak, kalau memang program unggulannya itu dari mana saja. Misalnya kemarin ada daerah, dia mengirim program unggulan yang ternyata sudah disupport oleh Pertamina. Waktu itu ada daerah. Jadi dia mencantumkan, ya Pertamina, kita anggarannya kemarin sekitar 1,2 M. Sekian ratus juta itu dapatnya dari Pertamina, sekian ratus juta dari APBD kita. Sekiannya dari mana, itu bisa detailkan, buat aja Pak rincian anggarannya. Misalnya dari mana, apa dia sudah didukung oleh kementerian lainnya, itu buat aja Pak rinciannya. Ya nanti kita lihat. Justru Pak, kita seneng yang multi kolaborasi begitu, berarti program itu sudah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder lainnya. Kan kita ada penilaian kolaborasi apa ya, stakeholder yang terkait gitu Pak. Silahkan nanti Bapak bisa masukkannya.
Terima kasih, Pak. Ya, karena ini Mbak, karena kan memang apa namanya untuk tahun ini ada air, ada energi dan macam-macam ya. Alhamdulillah itu untuk kaitan apa air itu cukup banyak terbantu dengan program-program dari pusat yang mengintervensi kami. Itu pun juga berdasarkan dari usulan kami juga kan seperti itu. Bahkan ke depan kami ada program yang ini Mbak, yang TPE terkait pengelolaan sampah itu juga dari Kemen semua. Mungkin itu kalau penjelasan seperti itu mungkin nanti bisa kami tanya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Mbak Ririn sudah menjawab. Sudah terjawab ya Bapak ya? Aman ya? Aman? Oke. Oke. Apa ada yang Aman, Mbak. Aman, oke. Terima kasih Bapak. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya, aman ya? Oke. Oke. Bentar Nabila, saya Ya. penasaran dengan Kabupaten Bantul. Saya mau sapa-sapa nih. Boleh, Sepertinya Mbak Ririn, Kabupaten Bantul. Bapak Ibu dari Kabupaten Bantul boleh sharing nih Pak, gimana tentang ICU for Regensis? Silakan Bapak. Halo Bapak. Kami memang sampai saat ini sudah. Ya, halo Bapak. Terdengar nggak suaranya? Terdengar Bapak, tapi sedikit kurang jelas. Boleh mungkin di ini. Baik. Ya. Jadi begini, kami Bantul memang belum mengisi ya di IC. Terus terang hari ini baru belajar ya baru hari ini. Kalau secara rutin memang kita melakukan pelaporan itu. Awalnya seperti ini mungkin kami baru tahun ini. Ya, terus terang kami kemarin memang tidak atau belum berani mengisi suara itu. Saya kira di dulu data-data nanti kami akan sesuaikan dengan data yang kami punya. Dan tentu kami belum buka secara detail untuk ICT. Ya, mungkin kami setelah ini akan koordinasi internal. Iya, baik Bapak, ditunggu pengisiannya Bapak sampai tanggal 31 Agustus nanti. Supaya nanti Kabupaten Bantul bisa full terisi semua indikatornya. Terima kasih Bapak. Oke, Mbak Ririn, sedikit sebelum kita menutup acara nih, aku mau menyampaikan informasi tambahan, sedikit informasi terkait kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Ini sudah ada yang melakukan pengisian, dan yang paling tertinggi itu dari Bandung. Di sini ada 40-80%. Di sini sudah hadir ada Ibu Emma, Kabupaten Bandung. Boleh minta tanggapannya? Halo Ibu. Halo Mbak Nabila, Mbak Ririn. Iya. Ya mohon maaf, ini saya ada kendala teknis, nggak bisa munculin ini ya, Iya, videonya. Jadi boleh Ibu kasih tanggapannya nih, Bandung itu sudah paling tinggi saat ini, pengisian itu sudah 48%. Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman Bapak Ibu kabupaten lainnya. Ya, waktu itu kebetulan Kepala Bapelitbangda kami kan hadir di acara APKASI ya, tanggal berapa tuh. Langsung memberi instruksi, saya pelajari, tapi dari hasil pendampingan hari ini ketahuan ada salah-salahnya nih Mbak. Untuk yang data-data pendukungnya ya, itu ya, betul. Masih masukkan dokumennya masih semua nih, nanti mungkin akan dicoba direvisi ya. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan PD-nya, tadi ada data-data yang ternyata harus ada cap basah ya, ada legalitasnya, itu nanti kami coba perbaiki. Kemudian ada data-data juga memang yang satuannya beda gitu, di dinas ada tapi ternyata satuannya beda dengan yang diminta di ISIM gitu ya. Yang lain apalagi ya, untuk data-data tadi kecelakaan apa-apa memang kami belum koordinasi dengan yang pihak luar Pemda ya. Kemudian juga untuk program unggulan kami coba nanti diskusi dengan pimpinan juga mana nih yang kira-kira tadi kalau temanya kan
pangan, air, energi ya. Nanti kami coba diskusikan. Kemudian untuk data-data memang kan beberapa data ini harus diolah dulu gitu ya. Nah, ini pun kami coba kemarin koordinasi dengan dinas, ternyata ada yang ada yang salah ngitung dan lain-lain. Nah, ini kami masih proses di situ sih, Mbak. Itu mungkin sementara ya yang bisa saya share terkait aplikasi iSIM. Ya, Iya, terima Ibu. kasih. Oke, Ibu, memang pengisian kan masih ada waktu nih tanggal 31 Agustus. Saya cek juga ya, betul untuk Kabupaten Bandung sendiri di dokumen pendukungnya masih kurang tepat, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki, merevisi, dan juga melanjutkan pengisian. Baik, terima kasih Ibu, Bu Emma, terima kasih tanggapannya. Perlu diingatkan Nabila, sebentar. Ya? Sebentar yang mau nambahin yang Bu Nabila tadi, yang masalah satuan. Buat sharing buat Bapak Ibu yang lainnya, untuk yang satuan itu mungkin di dokumen Bapak Ibu beda satuan dengan yang kita minta, tapi dokumen itu mungkin tidak ada waktu untuk diperbaharui atau memang sudah ada legalitas untuk satuan, Bapak Ibu upload saja yang sesuai satuannya Bapak Ibu, tapi di narasi dibuat satuan yang kita minta. Itu nggak masalah sih. Jadi Bapak Ibu buat di dokumen pendukungnya satuannya sesuai dengan satuan di misalnya timbulan sampah, misal saja ya, saya nggak baca, meter kubik berapa gitu, ternyata kita mintanya meter persegi misalnya. Bapak Ibu nggak apa-apa, masukin aja sesuai dengan dokumen data pendukungnya, nanti di narasinya dirubah satuannya, jumlahnya disesuai dengan di narasinya saja. Begitu. Nanti buat Bapak Ibu yang lainnya di kota yang lainnya untuk mengenai satuan, bisa disesuaikan saja data pendukungnya. Mungkin nanti di data pendukung jumlah, di narasi dibuat presentasinya di narasi gitu. Jadi disesuaikan saja dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Terima kasih. Lanjut Nabila. Terima kasih Mbak Nabila, bisa sedikit mungkin ya? Iya, yang terkait bahan bakar, kemarin kami sudah koordinasi dengan Dinas LH terkait dengan penghitungan emisi gas rumah kaca, itu mereka sudah bersurat ke Pertamina. Ternyata sampai Februari suratnya sampai hari ini belum ada. Jadi itu juga mungkin masukan ya untuk yang pihak-pihak eksternal mungkin karena ini kan untuk keperluan entry data SDGs, mudah-mudahan bisa diberikan gitu ya. Ada juga himbauan dari pusat. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Semoga nanti cepat ini ya Mbak ya, semoga cepat prosesnya semoga dilancarkan supaya sebelum tanggal 31 ini semuanya sudah beres gitu. Terima kasih Mbak Emma dari Kabupaten Bandung tanggapannya, semangat melanjutkan pengisiannya, dan diingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu Kabupaten untuk membaca buku panduan yang telah kami share juga di kolom chat, karena nanti setelah di buku panduan itu sudah memuat semua informasi terkait pengisian data, cara perolehan data, dan sebagainya terkait iSIM Forgensis. Oleh karena itu, kita juga sudah lewat setengah jam ya, kurang lebih dari patokan awal itu setengah 11, tapi sangat antusias sekali. Saya apresiasi semangat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi ini, berakhir juga acara pendampingan teknis hari ini. Tentunya kami sebagai penyelenggara juga membutuhkan saran dan masukan dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menghubungi APKASI atau kami, Survey Indonesia, khususnya Sekretariat iSIM Forgensis, bisa hubungi, nanti ada kontak personnya ya, kami share juga. Terus saya mewakili penyelenggara ingin menyampaikan permintaan maaf apabila dari kami menyelenggarakan dan menyelenggarakannya kurang baik, kurang tepat, dan mengucapkan sesuatu kurang yang berkenan, atau ada keterbatasan lain yang tidak dapat kami cegah. Oleh karena itu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin atas antusias dan semangatnya. Demikian acara ini telah selesai. Saya izin tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan boleh live ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Sampai ketemu. Mbak. Verifikasi offline. Isinya 100% Bapak Ibu biar kita berkunjung ke daerahnya. Betul. Kami tunggu 100%. Bareng Pak Muklis, nanti kita ke daerah ya Pak Muklis yang 100%. Kalau kita dari udah ada banjir. Itu juga sebenarnya kan olahraga juga.